coba pertimbangkan dulu. Misalnya teman-teman mau nyewa ruko atau mau nyewa tempat untuk tempat makan. Ini lihatlah posisi. Apakah orang akan ketika lewat orang akan gampang melihat posisinya. Kemudian dilihat juga misalnya apakah ketutupan pohon besar atau ketutupan kabel. Tapi ini perlu diperhatikan juga bahwa kompetisi di satu jalan itu misalnya tadi saya bilang kita mau jualan apa. Ternyata di situ sudah banyak yang jual hal serupa. Nah, ini bisa jadi pertimbangan untuk memilih atau tidak gitu ya. Jadi survei dulu, analisa dulu apakah ada kompetitor di sana. Ini kan banyak sekali yang kayak gitu ya. Hidden gem. Hidden gem di Serpong, hidden gem di Depok. Tempatnya di gang kecil banget tapi disamperin. Ya nggak apa-apa. Karena kita sesuaikan sama budget kita. Kita punya budget sekian, ya tinggal nanti gimmick gimana jualannya. Podcast Naik Kelas. Kembali di tips usaha. Kali ini buat teman-teman yang galau banget memilih tempat usaha ataupun udah punya tempat usaha di sebuah tempat tapi kok nggak rame. Atau melihat orang punya toko di sebuah tempat kok bisa rame banget. Nah, ini ada beberapa tips dari saya karena saya juga pernah nih mengalami kegalauan ini. Jadi memilih tempat usaha ini bagian dari hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi yang pertama kalau kita ngomongin tempat usaha, yang pertama adalah lokasi yang strategis. Tentu saja lokasi strategis ini banyak sekali aspeknya, tapi kita harus memilih mana nih. Ada tempat yang kalau disewa nih murah banget misalnya, tapi nyempil di gang. Nah, ini maka nanti ada strategi yang berbeda. Kalau di tempat rame, apakah ada jaminan rame atau enggak? Nah, ini juga kita pertimbangkan juga. Tapi lokasi yang strategis ini akan sangat membantu sekali nge-boost usaha kita. Jadi misalnya apa? Apa yang faktor yang kita lihat adalah misalnya lalu lintasnya. Wah, lalu lintasnya rame nih. Macet nih. Kan sering lihat ya kalau di tempat kemacetan ada tukang apa Mas? Tahu ya. Tukang tahu. Nah, ini dia pintar banget. Dia mencari lokasi strategis buat orang beli. Atau jual minuman ketika panas-panas, orang macet ya jual minuman. Tapi yang kita lihat di sini adalah lokasi strategis. Kenapa kita lihat dari lalu lintas pertama itu. Yang kedua adalah misalnya semakin dekat dengan perkantoran, sekolah dan lain sebagainya. Dan ini adalah posisi menentukan prestasi. Karena saya lihat di sini misalnya contoh ya, lokasi strategis buat yang usaha yang ada di yang saya sering singgahi adalah warteg di Kemang Selatan. Kenapa rame misalnya? Di situ banyak sekali kantor-kantor, kemudian ada sekolah, ada tempat-tempat usaha yang banyak diakses sama orang-orang. Bahkan secara lalu lintas ini berat sekali, banyak sekali orang lewat. Akhirnya si warteg ini luar biasa rame sekali, 24 jam rame. Nah, pilihannya mana nih? Kalau teman-teman misalnya tadi saya bilang menentukan tempatnya strategis tapi mahal atau milih tempatnya kurang strategis tapi lebih murah. Nah, ini adalah pilihan teman-teman. Karena nanti berkaitan dengan cara promosinya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi nomor satu adalah lokasi strategis itu menentukan prestasi. Yang kedua, kita ngomongin lokasi yang strategis memilih tempat adalah aksesibilitas atau aksesnya ya. Nah, ini penting sekali buat teman-teman yang mau memilih tempat usahanya, pikirkan benar aksesnya. Apakah misalnya ini nih di jalan utama atau tidak. Kemudian dekat dengan pasar atau tidak. Kemudian bagaimana aksesnya ke sana. Jangan-jangan jalannya sempit banget. Parkirnya susah gitu ya. Parkirnya susah. Baru 2 motor udah nggak bisa lagi. Padahal kita pengen target jualannya misalnya 100.000 piece sehari. Tapi baru diparkirin 1-2 motor udah penuh gitu kelihatannya. Nah, ini penting juga. Aksesnya ini misalnya bisa dijangkau. Misalnya apakah ini di Gang Buntu? Apakah kalau kita lihat di Google Maps ini sudah gampang areanya? Nah, ini jadi pertimbangan juga. Aksesibilitas. Bagaimana kita mengakses tempat usaha kita. Dan ini Anda endaikan aja. Jadi misalnya kita sebagai
orang yang mau buka usaha di situ, berandai-andailah menjadi calon pembelinya. Kalau kita Sherlock di sana, gampang nggak orang aksesnya, gampang nggak orang nyarinya, dekat sama lokasi tertentu nggak, sekolah, pasar, kantor dan sebagainya. Maka ini bisa kita pertimbangkan. Yang ketiga, visibilitas atau bagaimana kita bisa melihat, orang bisa melihat misalnya apa yang sering kali ini orang Indonesia tuh sering banget ya, misalnya buka warung makan atau bahkan mungkin mie ayam di pinggir jalan rame. Kok nggak laku kenapa? Wah ini pasti ada urusannya sama hal-hal goib nih, ditutup nih, kan bisa gitu ya. Tapi yang saya perhatikan biasanya memang karena visibilitas atau bagaimana orang bisa melihat. Ini kayak kemarin nih saya pernah di Bintaro tuh ada salah satu toko sepatu yang murah gitu ya, lengkap, murah, tapi dia tidak terlihat. Kok bisa? Ya gini misalnya, ini saya ilustrasinya gini ya, saya dari jalan lampu merah itu jalannya agak melengkung gitu. Nah, tokonya kebetulan posisinya di sebelah kiri dan ketutupan tembok. Jadi orang nggak akan lihat tuh. Kalau mau lihat tokonya tuh harus bener-bener nengok kayak gitu. Nah itu kan visibilitas ya. Meskipun tempatnya tuh bagus, parkirannya luas, tapi tidak terlihat ternyata. Nah itu jadi faktor. Coba pertimbangkan dulu. Misalnya teman-teman mau nyewa ruko atau mau nyewa tempat untuk tempat makan. Ini lihatlah posisi. Apakah orang akan ketika lewat orang akan gampang melihat posisinya. Kemudian dilihat juga misalnya apakah ketutupan pohon besar atau ketutupan kabel atau tempatnya gelap. Ini kan kaitannya sama pencahayaan. Sama nanti juga dibilang kita bisa lihat juga ya, misalnya mau pakai papan nama atau toko kita kasih warna yang norak gitu ya. Kuning jreng, hijau miskin. Hijau miskin. Ada ya namanya hijau miskin. Nah, ini kaitannya sama itu. Kenapa? Supaya toko kita bisa pop atau terlihat gitu ya. Makanya lihat kan kalau warung-warung warteg itu seringkali warnanya oranye, hijau, kuning. Kenapa? Supaya kelihatan. Nah, ini pentingnya sekali punya tempat usaha yang kelihatan. Nah, ini bisa dipadu padankan dengan estetika, warna, signboard dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang keempat, kita perlu perhatikan juga kompetisi dan lingkungan sekitar. Nah, ini kita perlu melakukan analisa dulu sebelum nanti teman-teman memilih. Misalnya, wah dapat bagus nih tempat, murah lagi. Saya mau jualan nasi goreng di situ. Tapi karena kita tergiur karena murah aja. Tapi ternyata di jalan itu yang jualan nasi goreng ada 10 pedagang. Kanan kirinya jual nasi goreng semua. Ya meskipun rezeki sudah diatur ya. Kayak saya pernah beli empek-empek di Palembang. Semuanya jual empek-empek gitu. Masing-masing punya pelanggan. Tapi ini perlu diperhatikan juga bahwa kompetisi di satu jalan itu. Misalnya tadi saya bilang kita mau jualan apa. Ternyata di situ sudah banyak yang jual hal serupa. Nah ini bisa jadi pertimbangan untuk memilih atau tidak gitu ya. Jadi survei dulu, analisa dulu apakah ada kompetitor di sana. Kemudian ada pendukungnya juga nggak di sana. Ya tadi misalnya keamanannya, ini kaitannya dengan ternyata di situ riskan sekali. Ada warung makan ini di dekat komplek ya, yang ternyata orang-orang sekitar tuh suka malakin. Jadi amsyong terus dia. Karena keamanannya ternyata emang bisa dibilang nggak aman gitu ya. Ya mungkin rame tapi yang minta sama yang faktor pendukungnya ini jadi lingkungan sekitar ini jadi tidak kondusif buat dia gitu. Atau misalnya mau buka di IKN. Kan belum ada penduduknya tuh, belum ada penghuninya. Kita mau buka warung makan di sana. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kita sesuaikan dengan siapa yang ada di sana. Jadi survei ini, kompetisi dan lingkungan sekitar ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang nomor 5 adalah fasilitas dan infrastruktur. Ini sebenarnya sama yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah ketersediaan parkir misalnya, atau fasilitas pendukungnya juga. Misalnya apa? Kalau kita mau buka di food court atau misalnya di sebuah tempat yang bersama, ruko yang rame-rame, ini kita lihat dulu ketersediaan parkirnya ada enggak. Atau kalau parkirnya kecil,
paling nggak ada nggak faktor tempat parkir yang bisa bersamanya. Biasanya ada gitu tuh. Ada pool parkirnya di mana. Kalau ada ya ini akan menjadi nyaman. Kemudian ada nggak misalnya tempat sholat, ada musolanya, kemudian ada toilet, kemudian kita lihat juga kondisi bangunannya, misalnya ini adalah pasar besar gitu atau mall atau tempat bersama. Apakah kondisi bangunan ini bagus atau suram atau jangan-jangan sepi. Meskipun murah ditawarin di salah satu tempat perbelanjaan yang udah sepi, ya mungkin akan berat juga buat kita mendapatkan customer. Jadi ini adalah pertimbangan selanjutnya. Kemudian langsung ke nomor 6 adalah biaya dan anggaran. Nah, ini penting sekali. Karena ya lagi-lagi ada seringkali kita lihat ya, ada harga ada rupa, ada harga ada lokasi. Nah, ini mana yang menjadi preferensi kita, mana yang kita utamakan. Apakah tadi saya bilang tempat yang bagus banget tapi mahal, atau yang murah nyelempit nyelip-nyelip di tempat-tempat yang agak sulit terjangkau, tapi ini kan banyak sekali yang kayak gitu ya. Hidden gem di Serpong, hidden gem di Depok. Tempatnya di gang kecil banget tapi disamperin. Ya nggak apa-apa. Karena kita sesuaikan sama budget kita. Kita punya budget sekian, ya tinggal nanti gimmick gimana jualannya. Nah, nih kemudian ada biaya tambahan nggak? Misalnya pajaknya di mana? Ada uang keamanannya atau enggak? Ini kan kaitannya sama biaya dan anggaran. Dan jangan lupa buat teman-teman, kalau memang sudah menemukan tempat yang sesuai, udah kita survei dan lain-lain, jangan lupa melakukan negosiasi harga dan juga survei harga. Kadang-kadang ya karena kita, wah saya suka sama tempat ini, kita main nanya aja sama yang menyewakan. Ternyata pasarannya nggak segitu misalnya. Ya coba melakukan survei dulu, kemudian negosiasi, dan tanya-tanya sekitar dulu. Pasaran di sini berapa sih? Terutama buat orang-orang yang mungkin kita belum familiar dengan tempat yang mau kita sewa. Jadi kita perlu tanya dulu dan kita sesuaikan dengan biaya dan anggaran kita. Kemudian nomor 7 yang jangan lupa adalah melakukan cek terhadap perizinan dan regulasinya. Tentu saja izin-izin usaha ini banyak ya. Dan ini kita urus, kita tanya juga sama. Biasanya kalau orang yang menyewakan ini kita bisa tanya apakah di sini boleh dipakai buat ini, ada zonasi tertentu atau enggak. Boleh enggak kita jualan ini di sini di tengah masyarakat yang seperti ini gitu ya. Kita melakukan survei. Kemudian ada peraturan tertentu yang perlu kita perhatikan juga enggak. Misalnya kita mau jualan makanan yang menghasilkan limbah misalnya. Saya mau bikin tempe tahu gitu. Mau jualan tempe tahu yang produksinya di situ. Ternyata itu di tengah perumahan. Nah, itu kan ada limbah airnya misalnya. Limbah cairnya. Boleh nggak? Tanya. Nah, ini harus kita tanya sama mungkin pengelola setempat. Lapor RT RW dulu. Apa yang harus dipenuhi. Boleh atau tidak usaha ini di sini misalnya. Nah, ini perlu sekali kita perhatikan. Supaya jangan sampai kita udah sewa ternyata wah diprotes sama warga. Disegel lagi. Misalnya bikin apa? Pertamini. Pertamini sih nggak apa-apa ya. Ini ya, isi bensin. Ternyata warga sekitarnya nggak boleh gitu. Kemudian kita ngomongin yang nomor 8 adalah potensi pertumbuhan. Ini seperti tadi ya saya bilang. Kalau teman-teman punya visi ke depan, wah IKN bakal rame. Oke, saya buka toko di IKN pertama sekarang. Kenapa? Karena kita punya visi bahwa potensi pertumbuhan di tempat ini akan sangat besar sekali. Misalnya dulu saya pernah tinggal di BSD, dulu nggak ada apa-apa gitu ya, cuman danau, nggak ada apa-apa, bener-bener tanah kosong. Tapi ternyata dalam waktu nggak sampai 5 tahun udah ada mall besar, ada rumah yang banyak, ada tempat-tempat kantor dan lain-lain. Dan itu kalau misalnya wah saya beli tempat itu dulu misalnya, mungkin itu akan jadi ramai sekarang. Nah, ini kita harus melihat potensi pertumbuhan dari tempat yang mau kita sewa juga. Mungkin saat ini belum terlalu ramai, tapi kalau teman-teman buka dari sekarang dan semakin dikenal dalam jangka waktu tertentu, kemudian ada sekolah, ada mall, ada perumahan, ini bisa menjadi potensi yang menarik untuk usaha kita untuk sewa di situ. Kemudian
Nomor 9, ini yang lagi hits nih. Akses transportasi umum. Nah, ini penting banget nih. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa lokasi usaha tuh yang misalnya dia turun dari stasiun kereta api atau stasiun LRT atau MRT atau busway yang berada di sekitar titik-titik keramaian pusat transportasi umum. Dan saya sering lihat juga yang berhasil, makanan-makanan yang berhasil tuh kayak gorengan ya. Saya pernah ngobrol sama teman saya, pedagang gorengan di salah satu stasiun di Jakarta, itu sewanya luar biasa mahal. Tapi ternyata apa? Ternyata trafficnya dari transportasi umum ini yang membuat mungkin tukang gorengan bisa punya Ferrari. Beneran nih, ini true story nih. Saya pernah ngobrolin ini bahwa jualan di tempat transportasi umum yang itu tadi terminal, bandara dan lain sebagainya itu punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi bisa jadi teman-teman memperhatikan ini juga. Saya mau usaha nasi goreng, tapi yang udah kap-kapan, cepet, udah disiapin. Nah itu dekat orang-orang yang commuters. Nah bisa juga nyari makan yang take away cepet atau kopi yang sudah ready. Itu bisa menjadi tempat yang bisa kita pilih sebagai tempat yang cocok untuk usaha kita. Yang terakhir adalah yang ke-10, kondisi sosial dan budaya. Ini penting sekali teman-teman. Sekali lagi seperti yang saya bilang, kita harus lihat-lihat kanan kiri. Misalnya contoh, kita mau jualan makanan non halal misalnya. Tapi ternyata di lingkungan itu semuanya mayoritas muslim dan bahkan mungkin strict. Nah ini kan nggak boleh. Atau kita mau jualan mainan dewasa, mainan dewasa. Nggak boleh dong. Ya jadi kita lihat nih kondisi sosial budaya setempat seperti apa. Misalnya kita survei ternyata yang paling laku di sini adalah makanan mie misalnya, berbasis mie. Ya udah kita coba. Atau sosial budaya di situ kayak misalnya apa Mas di Bandung ya, baju di tempat-tempat tertentu kan orang pusat distro dulu ya kalau zaman dulu. Nah ini kan secara sosial budaya orang-orang Bandung yang di daerah situ mungkin secara fashion maju sekali ya, seleranya tinggi, bagus. Nah ini cocok. Tapi kalau yang tadi saya bilang misalnya dia mau buka, mohon maaf nih misalnya mie babi, mie babi. Tapi ternyata di lingkungan sekitarnya pusat masyarakat Muslim yang mungkin akan menentang. Nah ini kan jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau memang aman ya silakan. Tapi kalau enggak ya jangan. Nah ini bisa kita sesuaikan usaha kita dengan lingkungan yang akan kita tempati sebagai tempat usaha. Gitu ya teman-teman. Jadi memilih tempat itu bukan hal yang mudah. Memang perlu banyak pertimbangan. Bukan hanya ini ya, karena ya tadi seperti yang saya bilang ada yang wah ini pertimbangannya tempatnya goib nih gini-gini. Wah, enggak. Jadi 10 poin tadi itu bisa menjadikan pertimbangan kita dalam memilih tempat usaha sehingga usaha yang kita tempati nanti tempatnya itu sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan budget, sesuai dengan potensi marketnya, sesuai dengan kira-kira pertumbuhan ke depan seperti apa. Jadi silakan teman-teman bisa praktekkan 10 poin tadi sebelum memilih tempat gitu ya. Apalagi saya udah punya tempat, saya mau ekspansi ke tempat lain. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Begitu aja di episode kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi insight buat teman-teman. Kalau ingin mendapatkan tips-tips seputar usaha lainnya, silakan teman-teman follow YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita, dan juga di Spotify kalau pengen dengerin sambil berkendara juga bisa dengerin podcast kita di Spotify ataupun di platform podcast lainnya. Dan kita beberapa kali juga mengadakan kelas-kelas online. So, jangan sampai ketinggalan, nyalakan lonceng notifikasi di semua social platform kita. Dan mungkin lain waktu kita akan ketemu Mak Upit. Kayaknya saya juga kangen sama Mak Upit ini. Udah lama gak ngobrol ya. Karena beliau sedang berkelana ke Manado ya katanya. Ya, coba nanti kita akan kembali lagi di episode bersama dengan Mak Upit ataupun narasumber lainnya.
Begitu aja di episode kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.